ada rentetan-rentetan yang harus mereka lalui Dinas Kehutanan, dari mulai sosialisasi, pengenalan, terus apa namanya, kampanye-kampanye di daerah-daerah supaya mereka paham apa itu hutan, apa itu kawasan hutan, apa itu lahan, sehingga mereka bisa membedakan yang mana status-status itu sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dari areal-areal tersebut kita upayakan itu ada ibaratnya penjaganya, ada pengelola-pengelola yang khusus di Kaltim itu ada 20 KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan satu Tahura Bukit Soeharto. Nah, mereka ini bertanggung jawab terhadap wilayah-wilayah tersebut dengan langkah-langkah mereka yang tadi saya bilang, ada bikin sosialisasi dan sampai pengenalan dan sebagainya. Di samping itu dia punya brigade-brigade yang siap tempur untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu dia juga membentuk namanya masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api itu mereka bentuk itu di setiap desa maupun setiap kecamatan. Jadi kalau kita bilang setiap desa itu ada paling tidak 15 personil satu regu, maka kita bisa punya keyakinan bahwa setiap desa tersebut bisa kita kendalikan. Kendalikan di sini maksudnya tidak berarti kalau kehutanan dan lahan itu kita mengendalikan loh ya, mengendalikan api supaya padam. Tapi bukan memadamkan api, tapi mengendalikan api supaya padam. Begitu polanya. Ya, baik. Dan antisipasi yang sudah dilakukan pada untuk tidak terjadinya karhutla ya, begitu ya Pak Sahar ya. Kemudian ada juga Pak kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota melalui BPBD-nya begitu Pak? Oh iya, itu kalau kebakaran hutan kan sebenarnya tanggung jawab semua stakeholder, Ya. baik masyarakat, instansi, kepolisian, TNI dan sebagainya, BPD, apalagi BPPD. Nah itu kita ajak bersama supaya kita bersama, karena jika dia ahli bukan di kawasan hutan, kita ahli di kawasan hutan, maka kita berkolaborasi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya saat kita kebakaran, maka kita perlu ada TNI dan Polri untuk mengamankan kita supaya enak masuk ke dalam dan sebagainya seperti itu. Jadi makanya kita kemarin waktu minggu tadi kita mengadakan geladi posko. Geladi posko itu adalah geladi bersih bagaimana menghadapi kebakaran hutan jika terjadi kebakaran hutan. Jadi tidak ada lagi kabar bahwa gimana yang cara mengatasinya, bagaimana langkah-langkahnya, sudah dipetakan di situ bahwa langkah-langkah pemadam kebakaran hutan itu seperti ini sampai pada titik pasca kebakaran hutan dan lahan. Ya. Baik, sebenarnya seperti apa Pak hutan di wilayah Kaltim ini sehingga menjadi salah satu yang patut diwaspadai secara nasional Pak atas adanya kejadian karhutlah? Kita itu yakin bahwa hutan itu adalah sumber pabrik terbesar penghasil oksigen. Sehingga apabila tidak ada hutan atau hutan itu terbakar, maka sama saja menghilangkan berapa persen oksigen yang ada di dunia ini. Bisa dibayangkan kalau oksigen tidak ada, maka orang tidak bisa bernapas dan mati. Kalau COVID kita bisa sembunyi, tapi kalau oksigen tidak bisa. Nah, penghasil oksigen terbagus dan penyaring terbaik itu adalah di hutan. Nah, berbeda kalau seandainya tidak ada hutan dan sebagainya, maka terjadinya seperti itu. Nah, maka kita keyakinan bahwa hutan dan lahan yang punya potensi hutan, ada kawasan hutan, ada lahan, yaitu maka kita harus menjaganya, karena pohon-pohon yang sedang saja itu bisa menghidupi kebutuhan oksigen 2 orang. Jadi kalau pohon yang besar bisa 14 orang. Bisa kita bayangkan kalau terbakar satu pohon yang besar, maka kita sama saja membunuh 14 orang yang hilang. Ya, berarti ini cukup serius Pak ya begitu ya. Dan ini selalu banyak yang mensepelekan hal-hal yang seperti ini Pak, karena banyak pembukaan lahan yang sengaja dibakar begitu hutannya Pak. Ya, begitu, karena kadang itu kan oknum-oknum sebenarnya. Dan itu terjadi bukan penduduk asli itu pasti. Kalau penduduk asli itu dia sudah paham apa kebutuhan dia di hutan itu. Membutuhkan hutan itu ada. Kalau tidak ada hutan itu maka dia sama saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau ada oknum-oknum yang masuk, itu dia berani dia, karena dia bilangnya mungkin lain wilayahnya juga. Tidak ada urusan lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau masyarakatnya itu sangat patuh sekali, karena kalau hutannya tidak ada airnya gimana? Ya kan gitu. Mereka sumber airnya dari situ, karena hutan itu seperti
ibaratnya hidran yang tidak ada habis-habisnya untuk air bersih untuk mereka. Termasuk oksigennya, termasuk populasi yang ada di dalam, obat-obatannya dan sebagainya. Ya, Pak Sar, kemudian juga Bapak sebagai Kepala PTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ini Pak, apakah sering juga di wilayah tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan, Pak? Kalau kawasan hutan justru sebenarnya saya anggap itu steril dari kebakaran hutan. Karena di sana sudah ada pengelolanya. Misalnya HPH, HTI, Iya. itu dia bertanggung jawab terhadap kawasan itu. Dan memang mereka punya brigade khusus. Jangankan itu, akan terjadi saja mereka sudah waspada sekali. Itu dikontrol, itu bisa kita deteksi bahwa itu boleh zero lah kalau begitu. Yang jadi masalah itu kebakaran dari luar, dari pemukiman, dari lahan. Dan itu menyebar ke dalam iya. Di area pengelolaannya ya Pak ya? Iya, baik itu perkebunan maupun HPH, itu kejadian seperti itu. Makanya sekarang HPH untuk mengantisipasi sekarang itu mereka ambil radius 3-5 kilo dari wilayah dia. Pengelolaan. Dan itu yang diawasi malah yang di luarnya. Kalau di dalam siapa yang masuk? Nah, paling kalau ada perambah itu perambah. Oh, itu masih ada juga Pak ya? Ya mungkin kalau ada aja perambah yang masuk tanpa ketahuan kan bakar. Tapi selama ini yang terbakar tuh lebih banyak itu di areal lahan. Lahan bukan hutan. Gitu. Lahan yang meluas hingga ke hutan begitu ya Pak? Iya. Dan itu sangat, apabila sudah mereka tidak bisa mengatasi, biasanya ya itu hilang dia. Hilang. Karena kita pastikan kejadian itu rata-rata dari perbuatan manusia, bukan lahan. Jika terjadi Pak di kawasan pengelolaan ini, apa langkah yang langsung diambil oleh UPTD dan juga beberapa instansi yang terkait begitu Pak? Anggap antisipasi sudah kita lakukan, tapi masih ada yang robot ternyata terjadi. Nah maka itu pasukan tadi tuh ada brigade, ada MPA, kita turunkan. Di samping itu kolaborasi tadi dengan seluruh stakeholder. Nah, sesuai bidangnya. Yang menguasai di hutan yang turun, yang menguasai lahan yang turun. Biasanya itu dari perkebunan maupun dari BPPD itu biasa menguasai lahan gitu biasanya. Ya, baik Pak Sar, kita juga undang penelpon kita untuk dapat bergabung. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Silahkan pendengar di 0541 736566 atau di 743495. Dan juga di 0811 5544 976 untuk di jalur WhatsApp ataupun SMS begitu ya. Terkait dengan perbincangan kita sore hari ini, antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Baik, kita kembali dulu ke Pak Sar sambil menunggu penelpon yang masuk. Pak Sar, di mana Pak di Kaltim mungkin sepengetahuan Pak Sar yang mesti diantisipasi kebakaran hutan dan lahan Pak yang sangat rawan begitu Pak? Secara kondisi itu yang sangat rawan pasti daerah-daerah yang banyak penduduknya di sekitar kawasan hutan, di luar, maksudnya di sekitar hutan tadi itu. Nah, karena dia pola-polanya itu kadang kalau kita sesuai pola kearifan lokal itu kan dijaga. Ketika dibakar dikumpul, kemudian dibakar, kemudian dijaga tidak melebar. Nah, itu kearifan lokal itu berlaku di situ. Tapi kadang itu tadi orang-orang yang dari luar yang tidak paham tiba-tiba bakar dan dia tinggalkan. Nah, sehingga menyebar luas. Nah, sehingga kejadian-kejadian yang sering terjadi kebakaran itu ya di daerah yang banyak dilalui orang, yang banyak ladang orang, karena di situ tadi entah puntung rokoknya, entah dia juga berladang dan ditinggal seperti itu. Karena pola pembakaran itu lebih gampang, biayanya murah. Bakar tinggal selesai. Nah, sementara kalau pola membakar tanpa membakar kan biayanya besar, pikirannya begitu. Nah, kadang ada juga yang punya akal-akalan begini. Dia siapkan kayak obat nyamuk gitu. Dia kira-kira sudah jauh, kira-kira ratusan kilo dari situ. Nah, nanti sampai ke titiknya itu akan menyala. Jadi orang mengira itu kebakaran terjadi kan sini, padahal itu akal-akal mereka. Itu banyak kita dapati seperti itu. Modus-modus begitu Pak ya? Modus-modus begitu. Karena nyata terang itu kan bahan bakar kering semua, sehingga gampang untuk terjadi terbakar. Ya, Telake ini mungkin untuk Anda pendengar masuk di wilayah Waru ya Pak ya? Wilayahnya tuh PPU sama Pasir. PPU Pasir ya. Kabupaten. Kecamatan Waru begitu juga masuk, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Pasir. Ya. Dan ini Pak, saya juga pernah berbincang dengan BPBD PPU bahwasanya di sana paling susah itu kalau jika terjadi kebakaran lahan gambut, Pak. Ya, betul. Nah,
Itu bisa juga Pak masuk ke langsung ke ini apinya menyebar ke daerah-daerah pengelolaan produksi hutan. Kalau gambut itu biasanya posisinya yang terbakar di gambut. Di gambut Tapi saja ya. gambut itu cukup luas. Iya. Dan paling ditakut itu memang gambut karena penanganannya susah. Karena terbakarnya di bawah. Di bawah. Ya karena kalau bahan bakar itu sebenarnya kan kalau organisme-organisme bernumpuk itu kan terjadi panas. Jadi dia bisa terjadi dari bawah sampai ke atas. Nah asapnya itu yang tidak ketulungan terus. Nah polanya biasanya mereka bikin kanal-kanal seperti itu. Kemarin kebakaran kan di sana. Saat ini teman-teman masih berjaga di sana. Iya. Dan kebakaran itu biasanya ya tempatnya itu juga sebenarnya. Nggak jauh-jauh. Coba ya tahun depan seandainya paling di situ-situ juga. Situ lagi Pak ya. Iya karena tadi susunan serasa dan sebagainya, organisme kalau lama kan panas tuh, sehingga dia tetap api terjadi kan ada 3 unsur. Jadi ada panas, ada oksigen, ada bahan bakar. Bahan bakarnya tadi tuh tanaman, pohon-pohon. Kalau oksigen sudah pasti ada. Panas musimnya kemarau kan, sehingga pasti terbakar. Kecuali mengikuti musim saat itu ya berarti ya Pak karena ya. panas sudah. Kalau biasa ini kan hujan, panasnya nggak ada, bahan bakarnya ada, nggak bakalan menyala. Jadi 3 unsur itu namanya segitiga api itu, apabila terpisah salah satunya maka tidak terjadi api. Begitu saja ngatasinya. Baik. Ya, dan juga di wilayahnya Pak Sahar ini merupakan wilayah IKN ini Pak ya. Ya, betul. Kemarin saya juga dapat informasi dan juga membaca di beberapa media bahwasanya ada apel siaga juga Pak ya dilakukan untuk mengantisipasi karhutlah. Nah, apa Pak dari apel itu mungkin Pak Sarah juga hadir di sana ya Pak? Seperti apa Pak? Jadi di acara itu memang itu adalah namanya apel siaga sekaligus itu adalah geladi posko. Geladi posko itu geladi ketika sebelum melaksanakan action. Jadi ketika setelah melaksanakan geladi berarti kita sudah siap action. Kebutuhannya kalau kita mau tampil kan misalnya make upnya sudah ada, sudah paham semua sepatunya harus begini dan sebagainya. Sama itu. Jadi ketika sudah geladi maka kita anggap orang-orang yang hadir di sana dan kita mengundang seluruh Kaltim itu. Jadi dia siap untuk mengadamkan kebakaran hutan dan lahan. Nah begitu kondisinya. Jadi kelihatan di situ mereka tuh mampu atau tidak. Karena di geladi itu dilihat. Oh ternyata mereka setengah-setengah nih. Oh ternyata mereka alatnya kurang pas. Karena selalu beranggapan alat-alat yang digunakan kan tidak kadang mereka tidak standar, sekedar saja sesuai. Bahwa alatnya tidak sesuai. Sehingga disitulah kita bahas nanti bahwa yang standar itu begini, sehingga ketika nanti geladi posko geladi posko selesai dan kebakaran hutan, saya yakin orang baik perusahaan, instansi maupun yang lainnya, dia sudah tahu teknik-tekniknya. Karena kita bisa menghitung waktu. Jika kebakaran luasnya segini, maka kita akan padamkan bisa segini. Jika luasannya begini dan angin begini, kita akan bisa polanya kayak gini. Jadi ketika kebakaran kita tidak panik. Jadi tenang-tenang saya. Ya, itu salah satu antisipasi ya Pak ya, yang dilakukan oleh teman-teman pemerintahan begitu ya. Dan juga swasta terlibat juga. Swasta, relawan juga Pak ya. Betul. Sangat terbantu sekali di wilayah Kalimantan Timur ini banyak relawan begitu Pak ya. Betul. Dan juga tentunya dari UPTD Telake ya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pak, mungkin ada edukasi kepada masyarakat Pak. Seperti apa sih Pak untuk menjaga hutan ini Pak, apalagi terkait dengan karhutlah Pak? Yang jelas hutan itu kalau tidak ada, saya sendiri berpendapat bahwa kalau hutan tidak ada maka kita tidak akan hidup. Karena di situ pabrik oksigen kita yang terbesar. Untuk itu, supaya kita tanaman itu tetap tumbuh dan sebagainya, maka masyarakat di sekitar kawasan hutan atau yang cinta menanam cukup dengan menanam tanaman-tanaman besar, tanaman. Misalnya tanaman buah apa dan sebagainya. Silahkan menanam. Jadi buahnya dapat, oksigennya dapat, tutupan lahan dapat. Nah sehingga lestarilah itu, termasuk kondisi air sebagai penyangga dan sebagainya begitu. Ya baik, kita terima ini ya penelpon Pak Sahar. Ada yang sudah menunggu kita juga ini Pak Hanye ya di Kutai Barat. Selamat sore Pak Hanye. Selamat sore. Kalau berbicara hutan ini, waduh, saya kadang-kadang kalau pemerintah itu berbicara kita harus melindungi, harus melestarikan hutan, saya itu mau ketawa jungkir balik saya itu. Kenapa saya mau ketawa jungkir balik itu? Karena terkadang apa yang dilakukan itu bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Nah, di situ juga pemerintah mengeluarkan izin. Contoh kami di Kabupaten Kutai Barat,
itu di daerah Bentian Besar dan Siduk Ngurah itu gudangnya ulin. Tetapi hutan itu betul-betul waduh luar biasa. Tetapi oleh pemerintah daerah saat itu diberikan izin perkebunan kelapa sawit. Ada kesedihan. Itu pohon-pohon ulin itu dipendam oleh perusahaan-perusahaan sawit itu. Aduh, ngeri. Nah, saya lihat juga contoh juga di Kecamatan Damai. Kami menentang pemindahan badak dari habitatnya. Tetapi oleh WWF mereka menentang. Sekali lagi menentang, tetap ngotot, tetapi kita tetap melawan. Itu katanya ini karena di sekeliling tempat habitat badak itu terdapat izin tambang, izin perkebunan. Nah, kenapa kok tempat badak itu tidak di inklap? Padahal kalau itu di inklap kan bisa saja itu. Sementara dampak dari pemindahan badak itu sekarang ini sungai mengalami kekeringan. Kalau sudah hujan kebanjiran apa macam. Nah, ini fakta dan kenyataannya. Terus baru-baru ini kemarin itu rame itu Pak Bapak itu di kantor Bupati Kabupaten Kutai Barat itu digeledah karena hanya gara-gara masalah izin yang tumpang tindih itu dari Kejaksaan Agung itu menggeledah karena izinnya itu. Nah, saya berharap memang kita ini hutan ini apalagi di daerah PPU itu ada mungkin Bapak mungkin dengar namanya Bukit Meratus. Nah, sekarang ini Bukit Meratus itu kan banyak orang sudah yang metak-metak itu yang di bawah-bawahnya itu. Nah, ini juga harus dijaga. Sekali lagi dijaga. Nah, kami tidak ingin kawasan hutan itu seperti Taman Bukit Soeharto, di Bukit Soeharto. Di luarnya banyak tanaman, di dalamnya rakai hancui. Itu ada tambang, ada perkebunan kelapa sawit. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi kami minta pemerintah itu betul-betul tegas. Nah, terus yang saya tidak terima juga kadang-kadang ini musim kemarau gini, itu peladang berpindah-pindah. Jangan kita ngomong kami ini dari zaman nenek moyang kami dulu memang berladang, berladang, tetapi kami berladang tidak merusak hutan. Kalau sekarang ini traktor tuh dorong, itu sudah berapa puluh lapangan bola dibiarkan menganga. Nah, bandingkan dengan kami yang penduduk asli, penduduk yang penghuni ini memelihara hutan, menjaga hutan, ya memang betul kan berladang, tetapi kami tidak merusak itu. Nanti hasil dari ladang kami ditanami pohon buah-buahan apa macam, ditanam segala rotan. Nah, tidak menghancurkan. Nah, jadi yang terakhir saya lihat juga dampak dari kekeringan ini itu luar biasa. Tapi kalau sumber air itu ada hutan-hutannya, banyak pepohonannya, alhamdulillah puji Tuhan itu air masih tetap stabil. Tetapi kalau sumber air itu tidak ada hutannya gondol, belum apa-apa sudah kering. Jadi saya minta kepada Bapak narasumber, jangan hanya kata-kata saja di mulut, tetapi kita betul-betul menjaga dan melestarikan hutan itu. Terima kasih, mohon maaf sedikit keras, selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Hanya dari Kabupaten Kutai Barat. Dan pendengar, sebelum ditanggapi oleh Pak Sahar, kita juga akan informasikan terkait dengan data terbaru ini ya, per Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk di Kesatuan Polres Kutai Timur, jumlah laporan polisi ada 11, kemudian jumlah tersangka 15 dan luas area yang terbakar 25,00 hektar begitu ya. Kemudian ada Polres Berau di posisi kedua, jumlah laporan polisinya terdapat 10, jumlah tersangka 20 dan luas area yang terbakar 68,00 hektar. Dan kemudian di Penajam Pasir Utara, jumlah laporan polisi ada 4, jumlah tersangka juga ada 4, dan luas area yang terbakar ini nihil ya, atau 0,00. Belum sempat terbakar namun sudah dieksekusi ini nampaknya begitu. Kemudian juga di Polres Bontang 2 laporan polisi, jumlah tersangkanya ada 3 dan luas area yang terbakar 11,5 hektar. Dan kemudian ada juga di Polres Kabupaten Kutai Kartanegara,
jumlah laporan polisinya 1, jumlah tersangka 1, dan luas area yang terbakar 2,00 hektar. Untuk di kawasan Polresta, jajaran Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, Kabupaten Pasir, dan Mahulu nihil sampai dengan data saat ini begitu. Ya, Pak Sahar, silahkan bisa ditanggapi langsung Pak Hanye dari Kutai Barat. Baik, Pak Hanye dari Kubar. Kalau mendengar pembicaraan beliau ini, ya itu sebenarnya kehutanan itu seperti kehendak beliau itu. Jadi pertama yang saya tangkapi khusus sumber air sama ladang berpindah. Ladang berpindah itu kan orang beranggapan ladang berpindah itu merusak hutan, padahal sebenarnya tidak. Asal berdasarkan pola kearifan lokal yang ada di lokasi itu. Nah, kalau seandainya mereka salah, grup Pahanyel itu salah dan sebagainya, sudah dari dulu Kaltim itu habis terbakar. Buktinya sebelum Indonesia ada, mereka sudah ada kok ladang berpindah dan tidak ada terbakar. Berarti benar polanya. Yang salah itu kan kadang oknum-oknum yang salah. Saya lihat itu kayak misalnya dari Dayak-Dayak yang ada di sana tuh biasanya dia tuh bikin bersamaan cara menanamnya, kemudian dia bikin sekat bakar di situ, kemudian dia ketika membakar mereka awasi sama-sama, saya lihat. Nah, itu kan pola yang benar sebenarnya. Nah, karena kita berada di pemerintah maka itu diatur sehingga ada namanya status-status. Ketika status saat ini umpamanya status apa, Mbak anggaplah status normal. Berarti kalau status normal ya masih bisa saja membakar, ataupun status 2, siaga 2 masih bisa membakar. Yang repot itu ada waktu-waktu yang BMKG maupun instansi dari Bupati mengeluarkan SK bahwa kita saat ini status betul-betul panas, anggaplah status siaga 1. Nah, kondisi itu memang kita tidak bisa membakar, karena apabila membakar itu sudah berakibat yang lain, kita tidak bisa bernapas, banyak yang sakit nafas dan sebagainya. Tapi selama tidak siaga 1 atau tahu-tahu tanggap darurat, ya normal-normal saja. Seperti kearifan lokal itu. Nah, begitu juga beliau sudah merasakan bagaimana kalau tidak ada hutan maka kita kekurangan air dan air pun kotor. Tapi kalau ada hutan kita akan dapat air bersih, bahkan tidak kita masak pun enak saja kita makan. Kita rasakan seperti itu. Terkait masalah tumpang tindih itu kita itu ada kewenangan Pak, ada kewenangan pusat, daerah maupun kabupaten. Maksudnya provinsi maupun kabupaten. Nah, kalau khusus di dalam kawasan hutan itu maka itu kewenangan pusat. Walaupun di provinsi ini membantu kewenangan pusat, itu namanya perbantuan. Jadi kita melaksanakan kewenangan pusat. Nah, yang tadi itu harus diperjelas juga, kita ini berada di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Karena hutan itu boleh kita anggap hutan, tapi bisa jadi dia di luar kawasan hutan. Maka kewenangannya adalah bupati. Jadi kita tidak bisa apa-apa, walaupun dia berhutan. Kecuali tadi bupati meng-SK-kan bahwa itu dijadikan hutan. Nah, tapi kalau dia tidak, apa daya tangan tak sampai kan, karena dia punya kewenangan di situ. Tapi kalau khusus di wilayah kawasan hutan, itu harus izin menteri. Tidak bisa tidak. Nah, kalau seandainya ada kawasan kayak sawit dan sebagainya, itu kan biasanya di luar kawasan, bukan di dalam. Kalau di dalam itu pasti banyak juga kejadian tumpang tindih itu, karena dulu kabupaten mengeluarkan, pusat juga mengeluarkan. Sekarang sudah one map. Jadi one map. Jadi terkait kawasan kayak tanaman sawit yang berada dalam kawasan hutan itu sekarang itu bagaimana polanya supaya dia setelah itu dia tidak bisa lagi menanam sawit, tapi harus menanam kayu. Kayu itu kan bebas. Tanaman buah, tanaman apa. Loh, kalau kita tanam semua buah, jadi durian semua, kita panen durian. Jadi orang yang menanam dapat hasil, negara dapat tutupan lahan, dan bisa bernapas dengan bagus. Nah, kondisinya begitu. Nah, terkait dengan badak, saya tidak tahu tuh biasanya itu dari itu konservasi, dia punya penelitian sendiri, punya alasan tersendiri yang mungkin penelitian, mungkin kalau kita melihat dari kasat mata mungkin dia salah. Kalau saya saja bilang, loh namanya tinggal situ berarti dia bagus, berarti tinggal situ. Bisa jadi kalau pindah ke lain bisa jadi tidak sesuai kan. Nah, cuma mungkin ada mereka analisa saya kurang paham yang soal begitu. Ya itu. Baik. Jadi izin-izin tadi tuh dibedakan itu. Jadi ada kawasan, di luar kawasan ada ladang. Baik ya. Baik Pak Sahar, kita sudah di 2 menit terakhir ini untuk perbincangan kita pada sore hari ini. 1 menit Pak Sahar, silahkan closing statement-nya. Jadi hutan adalah sumber oksigen terbesar di dunia ini. Maka kita dianggap sebagai paru-paru dunia. Seandainya hutan itu tidak ada, berarti paru-paru dunia kita
di dunia ini nggak ada. Maka tunggu saja kehancuran manusia atau bisa dibilang kiamat. Iya, karena tidak ada lagi paru-parunya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sahar atas waktunya sudah mau berbincang di Pro 1 RRI Samarinda pada sore hari ini. Sukses, sehat selalu Pak Sahar. Ya, terima kasih. Dan pendengar, demikianlah perbincangan kita dalam Dialog Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 8 Agustus 2023 terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Saya, Boy Saputra, Rizky Multianata, dan Randy Pahlepe mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Program Kentongan RRI